Pagi itu, stasiun kecil di pinggiran Jawa Tengah masih terperangkap dalam selimut kabut yang menggantung rendah, seolah-olah alam pun enggan menyingkap misteri yang terkubur di dalamnya. Matahari masih enggan menampakkan diri sepenuhnya, hanya menyisakan semburat jingga yang samar di ufuk timur. Bayangan panjang dari bangunan-bangunan tua stasiun merayap di tanah, menciptakan siluet yang menakutkan di tengah kesunyian yang mencekam. Pak Suratman, seorang petugas stasiun yang telah mengabdikan sebagian besar hidupnya di tempat itu, duduk di ruang kontrol dengan tubuh yang kaku. Wajahnya yang keriput terlihat lebih tegang dari biasanya, dengan garis-garis kecemasan yang dalam terpahat di sekitar mata dan mulutnya. Matanya yang tajam sesekali menatap ke arah pintu masuk stasiun yang masih tertutup rapat, seolah-olah ia tengah menunggu sesuatu yang tidak diinginkan untuk muncul dari balik pintu itu. Suara denting rel kereta yang sesekali terdengar dari kejauhan seharusnya menenangkan. Namun pagi itu, dentingan itu justru menambah kesunyian yang terasa begitu pikat. Setiap bunyi yang terdengar seolah-olah menggema di dalam kepala Pak Suratman, membuatnya semakin gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Namun, nalurinya sebagai petugas stasiun yang berpengalaman mengatakan bahwa pagi itu berbeda. Di luar, angin bertiup perlahan, menggerakkan daun-daun pohon yang tumbuh di sekitar stasiun. Suara gemeresik daun terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang menggema di telinga Pak Suratman. Ia mencoba untuk fokus pada tugasnya, memeriksa daftar jadwal kereta yang akan datang dan pergi hari itu. Namun, pikirannya terus melayang, mencoba mencari tahu apa yang membuatnya merasa begitu tidak nyaman. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar ruangan kontrol. Pak Suratman terkesiap, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke arah pintu, berharap itu hanya imajinasinya saja. Namun, langkah kaki itu semakin dekat, dan ia bisa mendengar suara napas berat di balik pintu. Dengan tangan gemetar, ia meraih kunci pintu, bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di luar. Namun, ketika pintu terbuka, yang ada di hadapannya hanyalah seorang anak buah masinis yang baru saja selesai memeriksa jalur rel. Anak itu tersenyum ramah, tidak menyadari ketegangan yang sedang dialami Pak Suratman. "Kereta akan segera tiba, Pak," kata anak itu dengan suara yang terdengar begitu biasa. Namun bagi Pak Suratman, itu seperti suara dari dunia lain. Pak Suratman mengangguk, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang tengah melanda. Ia kembali ke posisinya, namun rasa tidak nyaman itu masih terus menghantuinya. Ia tahu, pagi itu bukanlah pagi biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang gelap dan mengerikan, dan ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di dalam kantor kecil yang terletak di sudut stasiun, Teguh, rekan kerja Pak Suratman, tengah menerima laporan dari ABM, seorang anak buah masinis yang baru saja tiba, dengan langkah-langkah berat dan napas yang tersengal. ABM, dengan wajah kusut dan mata yang sembab karena kurang tidur, berbicara dengan suara serak yang terdengar seperti gesekan besi tua. "Masinis bilang kereta akan segera tiba, Pak," ujarnya, berusaha terdengar profesional meski kelelahan jelas terbaca di wajahnya. Teguh, yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, mengangguk singkat sebagai tanda bahwa ia telah menerima informasi tersebut. Namun di balik sikapnya yang tampak biasa, ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Entah mengapa, ia merasa ada yang tidak beres pagi itu. Rasa tidak nyaman itu seperti bayangan gelap yang terus mengikutinya. Tidak jelas namun pasti ada. Ia mencoba untuk fokus pada tugasnya, memeriksa daftar penumpang yang akan berangkat hari itu dengan saksama. Matanya menelusuri setiap nama, setiap kolom, mencari-cari sesuatu yang mungkin terlewat. Namun, semakin ia berusaha untuk berkonsentrasi, semakin kuat pula perasaan itu merayap ke dalam benaknya.
Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak bisa ia lihat tapi bisa ia rasakan dengan setiap helaan napasnya. Teguh melirik ke arah jendela kecil di ruangan itu, melihat kabut yang masih menggantung di luar. Kabut itu seolah-olah membawa serta kenangan-kenangan kelam dari masa lalu stasiun ini, membangkitkan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang. Ia teringat cerita-cerita yang pernah didengarnya tentang stasiun ini, tentang tragedi yang pernah terjadi di sini bertahun-tahun lalu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Teguh meletakkan daftar penumpang di atas meja. Ia menarik napas dalam-dalam mencoba menenangkan diri. Namun, suara ABM yang tiba-tiba memecah keheningan membuat jantungnya berdegup kencang. "Ada apa, Pak? Anda terlihat pucat," tanya ABM dengan nada khawatir. Teguh menggeleng, berusaha untuk tersenyum meski senyumnya tampak dipaksakan. "Tidak apa-apa, hanya sedikit lelah," jawabnya. Berharap ABM tidak bisa melihat kebohongan di matanya. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa pagi itu bukanlah pagi biasa. Ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang gelap dan mengerikan, dan ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di luar, angin bertiup lebih kencang, menggoyangkan pepohonan di sekitar stasiun. Suara gemeresik daun terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang menggema di telinga Teguh, seolah-olah alam pun sedang mencoba untuk memperingatkannya tentang sesuatu yang buruk yang akan segera terjadi. Keesokan harinya, stasiun yang semula sunyi dan muram kini berubah menjadi hiruk-pikuk. Langit masih diselimuti awan kelabu, namun aktivitas di sekitar stasiun telah dimulai sejak dini hari. Suara langkah kaki para penumpang yang bergegas, derit roda koper yang ditarik di atas lantai beton, dan suara pengumuman keberangkatan yang sesekali terdengar dari pengeras suara menciptakan simfoni yang khas di pagi itu. Kereta api yang akan berangkat dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah telah siap di jalur. Dengan mesin yang mendesis dan uap yang mengepul dari cerobongnya, para penumpang berdesakan di peron, mencari gerbong dan tempat duduk mereka masing-masing. Di tengah kekacauan yang terkendali itu, Pak Suratman dan Teguh bergerak cepat, memastikan setiap penumpang telah naik dan barang bawaan telah terangkut dengan aman. Pak Suratman, dengan seragamnya yang rapi dan topi petugas yang terpasang erat di kepala, berjalan di antara kerumunan dengan langkah tegas. Matanya awas, memperhatikan setiap detail kecil yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Namun, di tengah kesibukan itu, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sensasi itu seperti sengatan listrik yang menjalar di tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang mengawasi dari kejauhan, ia bisa merasakannya dengan setiap sel di tubuhnya. Pandangannya menyapu sekeliling stasiun, mencari sumber dari perasaan tidak nyaman itu. Namun, yang ia lihat hanyalah wajah-wajah asing para penumpang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang mencurigakan, setidaknya tidak secara kasat mata. Sementara itu Teguh yang berada di sisi lain peron juga merasakan hal yang sama. Ia menoleh ke arah Pak Suratman dan dalam sekejap mereka bertukar pandang. Tanpa perlu kata-kata, mereka saling memahami bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Teguh mengangguk singkat, memberi isyarat bahwa ia akan tetap waspada. Di tengah kesibukan itu, suara peluit kereta memecah udara, menandakan bahwa keberangkatan sudah dekat. Para penumpang bergegas naik ke dalam gerbong, sementara Pak Suratman dan Teguh memastikan tidak ada yang tertinggal di peron. Namun perasaan itu masih terus menghantui mereka, seperti bayangan gelap yang tidak bisa mereka hilangkan. Ketika kereta mulai bergerak perlahan meninggalkan stasiun dengan suara gemuruh yang semakin lama semakin sayup, Pak Suratman dan Teguh berdiri berdampingan, menatap kepergian kereta dengan hati yang diliputi kecemasan. Mereka tahu, tugas mereka belum selesai. Ada sesuatu yang harus mereka selidiki, sesuatu yang mungkin lebih besar dan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Di kejauhan, angin bertiup lebih kencang, membawa serta awan gelap yang mulai menutupi langit. Pak Suratman menatap langit yang semakin gelap, merasa bahwa stasiun ini, dengan segala misteri dan tragedi yang terkubur di dalamnya, sedang bersiap untuk mengungkapkan rahasia kelamnya.
Dan ia bersama Teguh mungkin akan menjadi saksi dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, langit seperti dirajam oleh amarah yang tak terbendung. Hujan deras mengguyur stasiun dengan kekuatan yang seolah-olah ingin menghanyutkan segala kenangan kelam yang tersimpan di sana. Suara hujan yang menghantam atap dan tanah menciptakan simfoni yang memekakkan telinga. Sementara gemuruh petir sesekali memecah keheningan, membuat suasana semakin mencekam dan tak terperikan. Pak Suratman, yang tengah berjaga di ruang kontrol, merasakan ketegangan yang semakin memuncak. Setiap suara yang terdengar dari luar membuatnya semakin gelisah. Namun ketika suara tangisan wanita yang menyayat hati menembus dinding suara hujan, ia merasa seperti ada yang menariknya dari dalam. Suara itu begitu memilukan, seolah-olah berasal dari jiwa yang tersiksa dan terpenjara dalam kesedihan yang tak berujung. Dengan hati-hati, Pak Suratman bangkit dari kursinya, berusaha untuk tidak menimbulkan suara yang bisa menarik perhatian. Ia melirik ke arah pintu, kemudian ke jendela yang basah oleh air hujan yang mengalir deras. Rasa takut dan tanggung jawab sebagai petugas stasiun saling bertarung di dalam pikirannya. Namun akhirnya, rasa kemanusiaan yang menang. Ia harus mencari tahu sumber suara itu, memastikan tidak ada yang membutuhkan pertolongan. Perlahan Pak Suratman membuka pintu ruang kontrol, membiarkan suara hujan dan petir menerpa telinganya dengan lebih keras. Ia menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan yang menyelimuti stasiun. Dengan langkah-langkah hati-hati, ia berjalan menuju arah belakang stasiun, tempat suara tangisan itu berasal. Di dalam ruang kontrol, Teguh menunggu dengan cemas. Ia merasakan ada yang tidak beres, namun ia tidak bisa meninggalkan posisinya. Setiap detik yang berlalu terasa seperti berjam-jam, dan ia berharap Pak Suratman akan segera kembali dengan selamat. Namun di dalam hati ia merasa bahwa malam itu akan membawa sesuatu yang tidak terduga. Sementara itu Pak Suratman terus berjalan, melawan derasnya hujan dan kegelapan yang pekat. Suara tangisan itu semakin jelas, menggema di telinganya seperti jeritan jiwa yang terluka. Ia merasa ada yang mengawasi, namun setiap kali ia menoleh, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang bergerak di tepian penglihatannya. Akhirnya, ia menemukan sumber suara itu. Seorang wanita muda duduk di bawah pohon, dengan tubuh yang basah kuyup dan wajah yang pucat. Matanya terbelalak, menatap kosong ke arah Pak Suratman. "Tolong, saya tidak tahu harus kemana," kata wanita itu dengan suara yang bergetar. Pak Suratman merasa ada yang aneh dengan wanita itu, namun ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia mendekati wanita itu, mencoba untuk menenangkannya. "Ada apa, Neng? Kenapa menangis di sini?" tanyanya dengan suara yang berusaha terdengar tenang. Namun sebelum wanita itu bisa menjawab, suara petir kembali memecah langit, dan dalam kilatan cahaya yang singkat, Pak Suratman melihat sesuatu yang membuatnya terkesiap. Wajah wanita itu, yang tadinya terlihat polos dan penuh kesedihan, kini berubah menjadi ekspresi yang mengerikan, dengan mata yang menyala dan senyum yang menakutkan. Pak Suratman mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa. Ia adalah arwah yang bergentayangan, mencari keadilan untuk kematiannya yang tragis. Dan malam itu, di tengah hujan deras dan petir yang menyambar, Pak Suratman tahu bahwa ia telah memasuki wilayah yang tidak seharusnya ia masuki. Di tengah kegelapan malam yang pekat dan hujan yang tak kenal ampun, Pak Suratman menemukan seorang wanita muda duduk bersimpuh di bawah pohon basah kuyup dan menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dinginnya air yang membasahi pakaiannya, tetapi juga karena beban kesedihan yang begitu berat yang tampaknya tengah menekannya. Pak Suratman, dengan langkah-langkah hati-hati yang nyaris tak terdengar di antara deru hujan, menghampirinya dengan penuh kewaspadaan. "Ada apa, Neng? Kenapa menangis di sini?" tanya Pak Suratman dengan suara yang berusaha terdengar lembut. Meski di dalam hatinya ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Wanita itu, dengan rambut panjang yang lepek dan wajah yang pucat, perlahan mengangkat kepalanya.
Matanya yang merah dan bengkak menatap Pak Suratman dengan sorot yang sulit diartikan. Seolah-olah ia melihat melalui Pak Suratman menuju sesuatu yang jauh di luar sana. Saya tidak tahu harus kemana, jawabnya lirih. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan yang menderu. Kata-katanya terdengar begitu rapuh, seperti daun yang tertiup angin kencang, siap untuk tercerai-berai kapan saja. Pak Suratman merasa ada yang aneh dengan wanita itu, namun naluri kemanusiaannya mendorongnya untuk menawarkan bantuan. Ia berjongkok di samping wanita itu, mencoba untuk tidak terlalu dekat, namun tetap menunjukkan empati. Nama saya Pak Suratman, saya petugas stasiun ini. Kalau boleh tahu siapa nama Neng dan dari mana asal Neng? Tanyanya dengan hati-hati. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Rizka, menatap Pak Suratman dengan mata yang berkaca-kaca. Saya Rizka, jawabnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Saya tidak bisa kembali ke rumah. Kata-katanya menggantung di udara, meninggalkan pertanyaan yang tak terjawab di benak Pak Suratman. Pak Suratman merasa ada beban berat di balik kata-kata Rizka. Ia ingin tahu lebih banyak, namun ia juga tidak ingin memaksakan diri. Kenapa tidak? Bisa kembali Rizka? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan lembut, berharap bisa mendapatkan jawaban yang bisa menjelaskan keadaan ini. Namun, Rizka hanya menggeleng, air mata kembali mengalir di pipinya. Saya tidak bisa kembali, ulangnya dengan suara yang bergetar. Saya tidak aman di sana. Kata-kata itu diucapkan dengan ketakutan yang begitu mendalam, seolah-olah ada monster yang mengintai di setiap sudut rumahnya. Pak Suratman merasa dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Ia ingin membantu, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Kalau begitu, kamu bisa tinggal di sini dulu Rizka. Saya akan berusaha membantu kamu, katanya dengan penuh keyakinan, meski di dalam hati ia merasa tidak yakin apakah ia bisa benar-benar memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Rizka menatap Pak Suratman dengan pandangan yang sulit diartikan, kemudian mengangguk perlahan. Terima kasih, bisiknya, suaranya hampir hilang ditelan suara hujan. Pak Suratman merasa ada yang aneh dengan pertemuan ini, namun ia tidak bisa membiarkan rasa takut menguasai dirinya. Ia harus membantu Rizka, tidak peduli apapun yang terjadi nanti. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi wajah Rizka dalam kilatan cahaya yang singkat. Dalam sekejap itu, Pak Suratman melihat sesuatu yang membuatnya terkesiap. Sebuah ekspresi yang mengerikan, dengan mata yang menyala dan senyum yang menakutkan. Namun, ketika cahaya petir mereda, yang ada di hadapannya hanyalah seorang wanita, muda yang ketakutan dan putus asa. Pak Suratman mengedipkan mata, bertanya-tanya apakah ia hanya membayangkan apa yang baru saja dilihatnya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa malam itu, ia telah bertemu dengan sosok yang penuh misteri dan rahasia gelap. Keesokan harinya, matahari bersinar lemah, menerobos awan-awan kelabu yang masih menggantung di langit. Namun di dalam stasiun, suasana yang semula diharapkan menjadi lebih tenang setelah hujan semalam, justru berubah menjadi tegang dan mencekam. Pak Suratman, yang baru saja menyelesaikan tugasnya untuk memeriksa kondisi jalur rel, merasakan ada yang tidak beres. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan namun terus menghantuinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar. Salah satu petugas kebersihan berlari ke arah Pak Suratman dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. "Pak, ada berita buruk," serunya dengan suara bergetar. Seorang pria ditemukan tewas di dekat jalur kereta, sepertinya dia terlindas semalam. Tubuh Pak Suratman seketika menegang. Ia merasa seperti ada yang menusuk jantungnya. Tanpa membuang waktu, ia bergegas menuju tempat kejadian, diikuti oleh beberapa petugas lainnya. Sesampainya di lokasi, pemandangan yang mengerikan terbentang di hadapannya. Jasad pria itu terbujur kaku di atas rel, dengan luka-luka mengerikan yang mengoyak tubuhnya. Darah berceceran di sekitar, menciptakan pemandangan yang begitu tragis dan menyayat hati. Pak Suratman merasa mual melihatnya. Namun,
Di tengah kekacauan emosional yang melandanya, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Ia merasa ada yang ciwane dengan kejadian ini. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, tetapi terus membayang di benaknya. Ia memperhatikan sekitar, mencari-cari petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh yang lain. Namun, yang ia lihat hanyalah rel kereta yang panjang dan lurus, serta tanah berlumpur di sekitarnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan lain, tidak ada jejak kaki yang mencurigakan. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan bagaimana pria itu bisa berada di tengah jalur kereta pada malam yang hujan lebat itu. Teguh, yang juga datang ke tempat kejadian, mendekati Pak Suratman dengan wajah cemas. "Apa yang terjadi, Pak? Bagaimana bisa ada yang tewas di sini?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Pak Suratman menggeleng perlahan, masih berusaha mencerna apa yang dilihatnya. "Saya tidak tahu, Teguh. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kejadian ini," jawabnya dengan suara yang berat. Mereka berdua terdiam sejenak, membiarkan kesunyian yang mencekam menyelimuti mereka. Di kejauhan, suara kereta yang melintas terdengar samar-samar, seolah-olah alam pun sedang berbisik tentang rahasia kelam yang terkubur di tempat itu. Pak Suratman menatap jauh ke arah rel kereta, merasa bahwa misteri di balik kematian pria itu mungkin terkait dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang telah lama terkubur di dalam sejarah stasiun ini. Dan ia, bersama Teguh, harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tidak peduli betapa gelap dan mengerikannya kebenaran itu. Di dalam hatinya, Pak Suratman merasa bahwa pertemuan dengan Rizka semalam mungkin bukan kebetulan. Ada benang merah yang menghubungkan semua ini, dan ia harus menemukan ujung dari benang itu sebelum semuanya terlambat. Seminggu telah berlalu sejak malam mengerikan itu, ketika hujan deras dan petir menyambar-nyambar seolah-olah alam sedang marah. Pak Suratman, yang kembali bertugas berjaga malam, merasa bahwa ketegangan di dalam dirinya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, ia merasa ada yang mengawasinya, sebuah kehadiran yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Malam itu, stasiun tampak lebih sepi dari biasanya. Angin bertiup perlahan, menggerakkan pintu-pintu dan jendela yang sedikit terbuka, menciptakan suara-suara berderit yang menggema di seluruh bangunan tua itu. Pak Suratman duduk di ruang kontrol, mencoba untuk fokus pada tugasnya, namun pikirannya terus melayang ke arah pertemuan terakhirnya dengan Rizka. Ada sesuatu yang tidak selesai, sesuatu yang masih mengganjal di hatinya. Tiba-tiba, ia merasakan ada yang bergerak di sudut matanya. Ia menoleh cepat dan di sana di tengah kegelapan lorong stasiun berdiri sosok Rizka. Wajahnya pucat pasi, seolah-olah tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Matanya yang kosong menatap Pak Suratman dengan sorot yang sulit diartikan. Seolah-olah ia melihat melalui Pak Suratman, menuju sesuatu yang jauh di luar sana. "Saya ingin memberitahu sesuatu," kata Rizka dengan suara yang begitu lirih, nyaris seperti bisikan yang terbawa angin. Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan keheningan yang mencekam di sekitar mereka. Pak Suratman merasa tenggorokannya tercekat, namun ia berusaha untuk tetap tenang. "Apa yang ingin kamu katakan, Rizka?" tanya Pak Suratman dengan suara yang berusaha terdengar stabil, meski di dalam hatinya ia merasa ada yang tidak beres. Rizka melangkah maju perlahan, dengan gerakan yang nyaris seperti melayang. "Dulu di sini pernah terjadi pembunuhan tragis," katanya. Suaranya semakin lama semakin jelas, namun tetap mengandung nada yang dingin dan menakutkan. "Saya tahu karena saya adalah korbannya." Kata-kata itu menghantam Pak Suratman seperti pukulan yang keras. Ia merasa dunia di sekitarnya berputar, dan ia harus berusaha keras untuk tetap berdiri tegak. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara yang bergetar, meski ia sudah bisa menduga apa yang akan dikatakan Rizka selanjutnya. Rizka berhenti, bergerak, dan dalam cahaya remang-remang, Pak Suratman bisa melihat air mata mengalir di pipinya. "Saya dibunuh di sini bertahun-tahun lalu,"
katanya dengan suara yang penuh dengan kesedihan dan amarah yang terpendam. Mereka melemparkan saya ke tengah rel kereta, membiarkan saya mati di sana. Pak Suratman merasa lututnya lemas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun, di tengah kekacauan emosional yang melandanya, ia merasa ada yang harus ia lakukan. "Siapa yang melakukan itu, Rizka? Siapa yang membunuhmu?" tanyanya dengan suara yang mendesak. Rizka menatap Pak Suratman dengan mata yang berkaca-kaca. "Mereka adalah orang-orang yang seharusnya melindungi saya," jawabnya dengan suara yang bergetar. "Tapi mereka malah mengkhianati saya. Dan sekarang, saya tidak bisa tenang sampai kebenaran terungkap." Pak Suratman merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa ia harus membantu Rizka. Tidak peduli betapa sulit dan mengerikannya tugas itu. "Aku akan membantu kamu, Rizka. Aku akan mencari tahu siapa yang melakukan ini," janjinya dengan penuh keyakinan. Rizka mengangguk perlahan, kemudian menghilang di tengah kegelapan, meninggalkan Pak Suratman sendirian dengan pikiran-pikiran yang berputar-putar di kepalanya. Ia tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menguji keberanian dan tekadnya, dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Setelah pertemuan yang menggemparkan dengan Rizka, Pak Suratman merasa tubuhnya gemetar hebat, dihantui oleh kata-kata dan ekspresi wajah Rizka yang begitu penuh penderitaan. Rasa takut yang mencekam terus mengikutinya, namun di dalam hatinya ia tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan rasa takut itu menguasainya. Ia harus melakukan sesuatu, mencari tahu kebenaran di balik kisah tragis yang baru saja didengarnya. Dengan langkah-langkah berat, Pak Suratman menuju ruangan kecil di sudut stasiun yang menjadi tempat Teguh biasa berjaga. Ia menemukan Teguh sedang memeriksa beberapa dokumen, terlihat fokus dan serius. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Suratman menceritakan semua yang terjadi. Setiap detail dari pertemuan dengan Rizka, termasuk kata-kata terakhir yang diucapkannya. Teguh mendengarkan dengan saksama. Wajahnya berubah dari rasa ingin tahu menjadi kekagetan dan akhirnya kecemasan yang mendalam. "Kita harus menyelidiki ini, Pak," kata Teguh dengan suara yang bergetar, namun penuh tekad. "Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja." Mereka berdua segera memulai penyelidikan, memulai perjalanan yang penuh dengan teka-teki dan bahaya. Informasi pertama yang mereka cari adalah tentang masa lalu Rizka. Setelah mencari melalui berbagai dokumen dan bertanya kepada beberapa orang yang mungkin mengenalnya, mereka menemukan bahwa Rizka pernah tinggal di sebuah desa kecil tidak jauh dari stasiun desa itu. Meskipun tampak tenang dan damai dari luar, menyimpan banyak rahasia di baliknya. Dengan hati-hati, Pak Suratman dan Teguh berbicara dengan beberapa penduduk setempat, mencoba untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Perlahan, mereka mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi yang membentuk gambaran tentang siapa Rizka sebenarnya. Rizka adalah seorang gadis muda yang dikenal baik oleh penduduk desa. Ia ramah, cerdas, dan penuh semangat. Namun di balik semua itu, ia memiliki impian dan keinginan yang kuat untuk menentukan nasibnya sendiri. Sayangnya, keluarganya memiliki rencana lain untuknya. Mereka telah mengatur sebuah pernikahan yang dijodohkan dengan seorang pria yang tidak ia cintai. Pria itu yang dikenal sebagai Riko adalah sosok yang ditakuti di desa. Ia memiliki reputasi sebagai orang yang keras dan tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Rizka, yang tidak ingin menghabiskan hidupnya dengan pria itu, memutuskan untuk melarikan diri. "Dia pergi dari rumah karena tidak ingin menikah dengan Riko," kata salah satu penduduk desa dengan suara berbisik, seolah-olah takut ada yang mendengarkan. Tapi Riko tidak terima. Dia mencari Rizka kemana-mana. Pak Suratman dan Teguh saling berpandangan, menyadari bahwa mereka telah menemukan petunjuk penting. Namun mereka juga tahu bahwa ini baru permulaan. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi setelah Rizka melarikan diri dan bagaimana nasibnya berakhir di stasiun tempat mereka bekerja. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka melanjutkan penyelidikan,
Mencari lebih banyak informasi tentang Rico dan orang-orang yang mungkin terlibat dalam tragedi ini. Setiap langkah yang mereka ambil membawa mereka lebih dekat ke kebenaran, namun juga semakin dalam ke dalam dunia yang penuh dengan bahaya dan rahasia kelam. Di dalam hati, Pak Suratman berdoa agar mereka bisa menemukan jawaban yang mereka cari, dan semoga Rizka bisa menemukan kedamaian yang telah lama hilang. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rizka, seorang gadis muda yang penuh dengan impian dan harapan, tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan berakhir dalam tragedi yang begitu mengerikan. Hatinya telah tertambat pada seorang pria yang ia cintai dengan sepenuh jiwa, dan bersama-sama mereka merencanakan masa depan yang penuh kebahagiaan. Namun, takdir memiliki rencana lain yang jauh lebih kejam. Rizka dan kekasihnya yang hanya ingin hidup bebas dari kekangan tradisi dan keluarga, memutuskan untuk melarikan diri. Mereka percaya bahwa dengan melarikan diri, mereka bisa memulai hidup baru di tempat yang jauh, di mana cinta mereka tidak akan dihakimi atau dipisahkan oleh paksa. Dengan hati-hati, mereka merencanakan setiap detail pelarian mereka, berharap bisa meninggalkan masa lalu mereka di belakang dan memulai lembaran baru. Namun, di tengah kegelapan malam yang sunyi, rencana mereka tercium oleh Rico, pria yang telah dijodohkan dengan Rizka. Rico, yang tidak pernah menerima penolakan, merasa harga dirinya terluka, dan amarahnya meledak tak terkendali. Ia bersumpah untuk menemukan Rizka dan membuat mereka berdua membayar mahal atas penghinaan yang mereka lakukan terhadapnya. Dengan bantuan beberapa teman setianya, Rico memulai pencarian yang penuh dengan kebencian dan dendam. Mereka menyusuri setiap jalan, setiap sudut desa, hingga akhirnya jejak Rizka dan kekasihnya membawa mereka ke stasiun kecil di pinggiran kota. Di sana, di tengah kesunyian malam, mereka menemukan pasangan itu sedang bersiap untuk naik ke kereta yang akan membawa mereka menuju kebebasan. Tanpa membuang waktu, Rico dan teman-temannya menyerang dengan brutal. Kekasih Rizka, yang mencoba melindungi dirinya dan Rizka, dihajar dengan kejam hingga terkapar di tanah dalam keadaan sekarat. Rizka, yang menyaksikan semua itu dengan mata terbelalak ketakutan, berteriak histeris, memohon agar mereka berhenti. Namun, teriakannya tenggelam dalam suara pukulan dan umpatan yang memenuhi udara. Setelah kekasih Rizka tidak lagi bergerak, Rico dan teman-temannya mengalihkan perhatian mereka kepada Rizka. Dengan tatapan yang penuh dengan kebencian dan nafsu yang tak terkendali, mereka memperkosa Rizka secara bergiliran, merenggut apa yang tersisa dari harga dirinya di tengah malam yang gelap dan sunyi. Rizka, yang merasa hidupnya hancur berkeping-keping, hanya bisa menangis dan berdoa agar semua ini segera berakhir. Namun, akhir dari penderitaannya masih belum tiba. Setelah puas dengan perbuatan mereka, Rico dan teman-temannya memutuskan untuk menghilangkan bukti kejahatan mereka. Dengan kasar, mereka menyeret tubuh Rizka yang sudah tidak berdaya ke tengah rel kereta api. Dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan, Rizka hanya bisa memandang ke langit malam, berharap ada yang bisa menyelamatkannya. Malam itu, stasiun yang biasanya penuh dengan kesibukan dan hiruk-pikuk kini terasa seperti tempat yang sepenuhnya berbeda. Suasana di dalam ruang kontrol begitu dingin, jauh lebih dingin dari biasanya, seolah-olah hawa malam telah menyusup masuk dan membawa serta kengerian yang tak terkatakan. Pak Suratman dan Teguh duduk berdampingan, masih tenggelam dalam pikiran masing-masing, mencoba mencerna cerita yang baru saja mereka dengar dari Rizka. Di dalam hati, mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Namun pertanyaan besar itu terus menghantui, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanyalah dua orang petugas stasiun yang tidak memiliki kekuatan atau wewenang untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang telah lama berlalu. Namun, di sisi lain mereka juga tidak bisa mengabaikan suara hati mereka yang terus mendesak untuk mencari keadilan bagi Rizka. Sementara itu, di luar ruang kontrol,
suara langkah kaki yang samar-samar mulai terdengar. Langkah itu terdengar berat dan perlahan, seolah-olah seseorang atau sesuatu sedang bergerak dengan sengaja menuju arah mereka. Pak Suratman menoleh ke arah pintu dengan jantung yang berdegup kencang, merasa ada yang tidak beres. Apakah itu Rizka lagi, ataukah sesuatu yang lebih mengerikan? Di sudut ruangan, bayangan hitam mulai bergerak perlahan, seolah-olah mengintai dari kegelapan. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang jelas, namun gerakan-gerakannya yang halus dan terukur membuat bulu kuduk Pak Suratman dan Teguh berdiri. Mereka saling berpandangan, saling membaca ketakutan di mata masing-masing. Mereka tahu mereka tidak sendiri malam itu. Dengan tangan gemetar, Pak Suratman meraih senter yang ada di meja, mencoba untuk menerangi sudut ruangan yang gelap itu. Namun, ketika cahaya senter menyapu bayangan, yang mereka lihat hanyalah dinding, kosong dan perabotan biasa. Tidak ada apa-apa, namun perasaan bahwa mereka sedang diamati tidak hilang. Malah perasaan itu semakin kuat. Teguh yang berusaha untuk tetap tenang berbisik, "Apa kita harus memanggil bantuan, Pak?" Suaranya bergetar, mengungkapkan ketakutan yang tidak bisa disembunyikannya. Pak Suratman menggeleng perlahan, masih menatap bayangan di sudut ruangan. "Belum, Teguh. Kita harus memastikan dulu apa yang sebenarnya terjadi," jawabnya dengan suara yang berusaha terdengar stabil. Meski di dalam hatinya ia merasa nyaris putus asa. Tiba-tiba, suara langkah kaki itu berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam di dalam ruangan. Pak Suratman dan Teguh saling berpandangan, menunggu dengan napas tertahan. Kemudian, perlahan-lahan, pintu ruang kontrol mulai terbuka, menimbulkan suara berderit yang menggema di seluruh ruangan. Di ambang pintu, berdiri sosok yang tidak mereka kenal. Seorang pria dengan wajah yang dingin dan tatapan yang tajam menatap mereka dengan penuh perhitungan. "Saya tahu apa yang kalian cari," kata pria itu dengan suara yang dalam dan berwibawa. "Dan saya bisa membantu kalian." Pak Suratman dan Teguh terkejut, namun di tengah kekagetan itu, mereka merasa ada secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, pria ini adalah kunci untuk membuka misteri yang telah lama terkubur. Namun di dalam hati, mereka juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Karena di stasiun bekas pembunuhan itu, kebenaran mungkin datang dengan harga yang sangat mahal. Malam itu, stasiun kembali menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang belum selesai. Namun bagi Pak Suratman dan Teguh, ini adalah awal dari perjalanan baru. Perjalanan yang akan menguji keberanian, tekad, dan keyakinan mereka. Dan mereka siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Tidak peduli betapa gelap dan mengerikannya jalan yang harus mereka tempuh. Namun tidak ada yang datang. Kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi merenggut nyawa Rizka dalam sekejap, meninggalkan hanya suara dentingan rel yang menggema di tengah malam. Riko dan teman-temannya segera melarikan diri dari tempat itu, berharap tidak ada yang akan pernah mengetahui apa yang telah mereka lakukan. Namun, malam itu, di tengah kesunyian dan kegelapan, arwah Rizka mulai bergentayangan mencari keadilan untuk kematiannya yang tragis. Ia bersumpah untuk tidak tenang sampai kebenaran terungkap dan para pembunuhnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan di stasiun bekas pembunuhan itu, misteri kelam itu terus hidup, menunggu seseorang yang berani untuk menyingkapnya. Malam itu, stasiun kecil di pinggiran Jawa Tengah kembali diselimuti oleh keheningan yang mencekam. Angin bertiup perlahan, menggerakkan daun-daun pohon yang tumbuh di sekitar bangunan tua itu, menciptakan suara gemeresik yang terdengar seperti bisikan-bisikan halus dari dunia lain. Pak Suratman, yang tengah berjaga di ruang kontrol, merasa ada yang tidak beres. Ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada yang mengawasinya, sebuah kehadiran yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Tiba-tiba, suhu di dalam ruangan terasa turun drastis, membuat bulu kuduk Pak Suratman berdiri. Ia menoleh ke arah pintu, dan di sana, di tengah kegelapan, berdiri sosok Rizka. Wajahnya pucat, dengan mata yang kosong dan sayu, menatap Pak Suratman dengan sorot yang sulit diartikan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda.
Ada kesedihan dan amarah yang begitu mendalam terpancar dari ekspresinya. "Saya ingin memberitahu Anda tentang kematian saya yang tragis," kata Rizka dengan suara yang dingin dan menggema, seolah-olah berasal dari tempat yang jauh di luar sana. Kata-katanya menghantam Pak Suratman seperti pukulan yang keras, membuatnya merasa tenggorokannya tercekat. Dengan suara yang bergetar, Pak Suratman berusaha untuk tetap tenang. "Ceritakan padaku, Rizka, apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya, meski di dalam hatinya ia merasa takut dan tidak berdaya. Rizka mulai menceritakan kisahnya. Dengan setiap kata yang diucapkannya terasa seperti beban berat yang menekan hati Pak Suratman. Ia menceritakan tentang pelariannya bersama kekasihnya, tentang harapan mereka untuk memulai hidup baru yang bebas dari kekangan. Namun, semua itu berakhir dalam tragedi ketika Riko dan teman-temannya menemukan mereka di stasiun. Dengan detail yang mengerikan, Rizka menggambarkan bagaimana kekasihnya dihajar hingga sekarat, bagaimana ia diperkosa secara bergiliran oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya, dan bagaimana akhirnya jasadnya dilemparkan ke tengah rel kereta api. Setiap kalimat yang diucapkannya membuat Pak Suratman merasa semakin kecil dan tidak berdaya. "Saya ingin kebenaran terungkap," kata Rizka dengan suara yang penuh dengan permohonan. "Saya ingin para pembunuh saya dihukum atas apa yang mereka lakukan. Tapi, saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya membutuhkan bantuan Anda." Pak Suratman merasa dadanya sesak. Ia ingin membantu, namun ia tidak tahu bagaimana caranya. "Aku akan mencoba, Rizka. Aku akan mencari cara untuk membawa mereka ke pengadilan," janji Pak Suratman dengan suara yang bergetar. Meski di dalam hatinya ia merasa tidak yakin apakah ia bisa benar-benar memenuhi janjinya. Rizka menatap Pak Suratman dengan mata yang berkaca-kaca, kemudian perlahan-lahan menghilang di tengah kegelapan, meninggalkan Pak Suratman sendirian dengan pikiran-pikiran yang berputar-putar di kepalanya. Ia tahu bahwa ia telah diberi tugas yang sangat berat, tugas yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam hati, Pak Suratman berdoa agar ia bisa menemukan kekuatan dan keberanian yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan, tidak peduli betapa sulit dan mengerikannya perjalanan yang harus ia tempuh. Dan di stasiun bekas pembunuhan itu, arwah Rizka terus bergentayangan, menunggu dengan sabar sampai janji itu terpenuhi.